Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube. Tempat kita bisa belajar bersama-sama tentang model desain 3D atau membuat proses modeling, ya kan? Dan juga nanti aku bakal share tentang project pembuatan program CNC. Jadi hari ini aku mau melanjutkan serial belajar Fusion dengan software Fusion 360 kan. Aduh, kok belibet ngomong. Jadi hari ini aku mau melanjutkan serial tentang belajar dengan Fusion 360. Oke, jadi hari ini kita masih dalam proses modeling, ya kan, belajar tentang modeling. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang chamfer, ya kan, yang mana di video sebelumnya kita sudah bahas tentang fillet, yaitu proses pembuatan radius pada sebuah edge atau bagian yang runcing seperti ini, ya kan. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang chamfer, mana fungsi chamfer ada di bagian sini, modify teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada chamfer. Oke, teman-teman boleh lihat di situ chamfer. Secara definisi chamfer adalah proses pembuatan, ya kan, bevels atau kemiringan atau yang mana sebuah edge yang tadinya runcing, ya kan, kita jadikan dia lebih tumpul bentuknya, ya kan. Biasanya bentuk chamfer ini bisa dipakai jadi sebuah aksesoris atau bisa juga untuk membantu proses eh, apa ya, memudahkan kita ketika ingin memasukkan objek. Misalnya ada sebuah poros, ya kan, yang mana poros tadi di sebuah poros, lalu poros tadi memiliki lubang, dan di lubang ini nantinya akan dimasukkan sebuah objek lain. Jadi untuk memudahkan proses memasukkan ini dibutuhkan sebuah chamfer. Kira-kira gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja. Di sini aku sudah buatkan sebuah rectangle atau sebuah kubus, yang mana ini ada timeline-nya, teman-teman boleh lihat ada sketch yang kubuat terlebih dahulu. Buatkan sketch terlebih dahulu, lalu selanjutnya ada fungsi extrude di sini untuk menjadikan sebuah 3D model. Oke, lalu kita langsung masuk ke fungsi chamfer. Ini dia. Oke, akan tampil sebuah box seperti ini, teman-teman, chamfer. Oke, untuk membuat sebuah chamfer, kita bisa mengklik face dari sebuah objek, ya kan? Seperti ini, teman-teman. Oke, lalu selanjutnya teman-teman boleh masukkan langsung nilai di sini, atau bisa langsung dengan drag tanda panah yang ada di sini. Oke, nanti akan keluar range nilai yang ingin kita buat sebagai sebuah chamfer. Atau bisa masukkan nilai di sini. Contoh aku masukin di sini 5, klik 5. Maka nilai chamfer di sini adalah 5. Oke, tadi aku bilang bisa mengklik sebuah face ataupun edge. Ini aku unselect dulu face tadi. Aku klik edge-nya ini dan juga ini misalnya. Lalu aku buatkan nilainya adalah 5 seperti ini. Maka nilai chamfernya atau chamfer yang terbentuk akan berada di bagian edge yang tadi. Kalau dia face yang kita klik, maka sekeliling dari face ini akan menciptakan sebuah chamfer gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, lalu misalnya aku buatkan nilainya adalah 5. Oke, untuk teman-teman ketahui, nilai 5 di sini adalah nilai dari, kalau kita lihat, ini adalah tampilan left, mau left ataupun front back sama saja, ya kan? Nilai front view, lihat kan ya. Jadi, nilai 5 di sini adalah nilai dari jarak dari titik sini sampai ke titik sini tadi. Yang mana kan ini tadi. Ini tadi sebagai bentuk kubusnya, di sini dia startnya, ya kan? Bentuk kubusnya di sini startnya. Oke, nilai 5 itu adalah dari sini tadi sampai ke sini, lalu dari sini sampai ke sini. Artinya nilainya itu sama. Oke, karena kita pakai di sini adalah tipe equal distance. Oke, jadi kalau kita pakai tipe equal distance, lalu nilai kita masukkan 5 misalnya, maka jarak dari sini ke titik ini 5, dari sini ke sini adalah 5. Oke, gitu ya kira-kira teman-teman ya. Oke, kita coba periksa untuk mengkonfirmasi apa yang aku sampaikan tadi. Kita buatkan sebuah sketch di sini, di face ini. Oke, lalu selanjutnya aku klik, oke, project.
Oke, ini dia. Kita hide objeknya. Oke, lalu kita buatkan sebuah garis seperti ini, lurus, horizontal dan vertikal, lalu aku trim. Oke, teman-teman boleh lihat, ini tadi adalah bentuk awal dari kubus tadi sebelum dicemper. Sedangkan garis miring ini adalah nilai apanya, chamfernya, hasil dari chamfernya. Kita unhide objek yang ini, teman-teman boleh lihat seperti ini. Oke, sekarang kita koreksi, kita prekonfirmasi, kita coba cari nilai ini ya kan. Kita ingin ketahui berapa line ini. Teman-teman bisa lihat ini sudah aku klik, maka akan keluar nilainya di sini. Teman-teman boleh lihat di bagian kanan bawah ini, lengthnya 5 mm ini. Karena nilai chamfer yang kita masukkan tadi adalah 5 mm, lalu kita klik line yang ini. Sekarang jaraknya juga 5 mm. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung nilai chamfer itu nanti jatuhnya hasilnya itu gimana ya kan. Jadi seperti itu dia. Jadi jarak dari titik ini sampai ke titik awal tadi itu adalah nilainya ini. Oke, lalu selanjutnya kita coba fitur yang lain ya kan. Di sini ada yang namanya to distance. Oke, kalau yang tadi adalah equal distance, yang mana artinya jarak dari titik sini ke titik sini dan titik sini ke titik sini itu sama. Kalau dia two distance, maka kita bisa setting dengan jarak yang berbeda. Contoh di sini. Di sini kita misal masukkan nilainya 10. Oke. Lalu di sini untuk yang ini kita masukkan nilainya adalah 3. Teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang terlihat perbedaan bentuknya. Nih, kalau aku buat tampilan front seperti ini, teman-teman boleh lihat di sini ya, nilai 10 dan 3. Artinya, yang tadinya kubusnya itu ada di sini ya kan? Di sini, jarak dari titik ini sampai ke sini adalah 10 mm karena di sini ada nilai 10, sedangkan dari sini ke bawah adalah 3 mm. Jadi teman-teman bisa pakai cara yang ini juga untuk membuat chamfer ya kan? Jadi kalau dalam drawing teman-teman nanti bisa lihat di bagian gambar itu ada namanya C, misalnya C5 kali 3, artinya chamfer yang dihasilkan adalah chamfer to distance. Jarak dari sini 5 misalnya atau dari sini 3 gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada yang namanya distance and angle. Oke, di sini kita bisa setting eh, pakai dengan juga derajat kemiringan ya teman-teman ya. Teman-teman boleh pakai kemiringan. Contoh di sini ada nilainya 10 mm dan di sini kita setting berapa nilai dari sudut angle-nya. Oke, angle-nya itu di mana ya kan? Angle-nya itu adalah di bagian sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Jadi nilai yang tercipta ini, contoh aku buat di sini 10. Artinya 10 mm itu adalah nilai dari ini dan garis lurus yang ada di sini, teman-teman. Oke. Ini adalah 10 mm. 10 mm, 10 derajat. Dari sini sampai ke garis lurus ini adalah 10 derajat. Jadi kalau misalnya kita buat nilainya lebih besar, contoh di 80, nggak bisa ya teman-teman. 80 artinya dia kelebihan ya. 4 atau 60 bisa nggak ya? 60 seperti ini, teman-teman bisa lihat. Sekarang nilai 60 derajat itu adalah dari sini sampai ke sini. Ini. Jarak dari sini ke sini itu tetap 10 mm, ya kan? 10 mm. Dari sini ke sini 10 meter. Sedangkan derajat dari sini ke sini itu adalah 60. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Ini aku coba drag biar teman-teman bisa lihat gambarannya. Ini ada 3, artinya jarak dari kalau kita tarik garis lurus di sini, maka nilai dari sudut kemiringan ini sampai ke sini adalah 3 derajat, 3,1 derajat. Kira-kira gitu. Oke. Eh, Kira-kira gitu teman-teman penjelasan tentang chamfer kan. Hmm, di bagian type-nya tipe chamfer. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya chamfer, ada corner type. Jadi kita bisa tentukan corner type kita di sini ada chamfer yang mana bentuk hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau kita klik meter
seperti ini atau blend. Oh, dia enggak, dia itu harus kita klik edge ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke 5 misalnya. Teman-teman bisa lihat di sini kita pakai chamber. Oke. Teman-teman bisa lihat dulu objek edge yang kita klik di sini adalah ini tiga buah edge. Maka kalau dia pakai chamber yang basic, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah bentuk dari hasil chambernya. Oke. Kalau kita pakai corner type yang seperti ini, lalu kita coba pakai yang meter. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang sudutnya itu sekarang menjadi seperti ini, teman-teman. Menjadi runcingnya, teman-teman. Bisa lihat kalau kita pakai corner type yang model meter seperti ini. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya blend. Kalau dia blend seperti ini, akan menghasilkan sebuah polyline yang tadinya sudut akan menjadi sebuah surface face polyline seperti ini atau polygon ya. Oke, itu dia teman-teman. Teman-teman bisa bedakan untuk corner type di bagian fillet ini, chamfer ini. Oke, jadi teman-teman bisa pakai chamfer ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya kan. Bagaimana pengaplikasian di objek atau 3D model yang teman-teman buat, silahkan dipakai ya kan. Tapi pengalaman aku chamfer ini memang dipakai cuman untuk sebagai sebuah aksesoris, atau biasanya kita menciptakan sebuah chamfer ini agar permukaan atau edge-edge ujung yang ini dari setiap model yang kita buat itu tidak runcing. Jadi ketika kita lakukan proses permesinan, ya kan, kita lakukan proses CNC, ketika kita menyentuh benda tidak tajam, gitu loh kira-kira. Atau seperti yang aku bilang tadi, untuk memudahkan kita memasukkan objek yang baru atau memudahkan kita dalam proses assembly. Oke, kalau sudah selesai kita klik OK. Oke, gitu kira-kira teman-teman ya, penjelasan tentang chamfer kali ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahamin ya kan, dan membantu teman-teman yang lagi belajar modeling khususnya dengan software Fusion 360. Terima kasih yang masih menonton sampai akhir video ini. Ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Silahkan kirim komentar untuk ada penjelasan yang kurang jelas. Silahkan, nanti aku bakal jawab, atau ada kritikan silahkan juga ditulis di kolom komentar. Oke, bantu like and subscribe channel YouTube ini biar jauh lebih berkembang ya kan teman-teman. Mudah-mudahan aku tetap konsisten untuk memberikan tutorial-tutorial modeling gitu. Oke. Dan juga sharing ke kawan-kawan lain yang hari ini juga masih belajar desain modeling, kesulitan belajar modeling, silahkan share ke teman-teman kita yang lain teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin itu aja video kali ini aku akhiri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.